Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini Bu Ineke? Alhamdulillah masih sehat dan semangat ini, Bu. Sepertinya Ibu ingin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau diceritakan pada sesi ini. Oh iya, tapi ini Bu, pada sesi ini waktu kita hanya 15 menit ya. Jadi Ibu bisa ceritakan hal-hal apa saja pada kesempatan kali ini. Ya Bu, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu masih mau mendengarkan telah ada sesuatu unek-unek di dalam pemikiran saya ini. Gini Bu, saya ini ada sesuatu permasalahan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Di sini bukan semua anak sih yang tidak antusias dan giat belajar, tapi ada salah satu anak yang kurang antusias atau kurang semangat dalam pembelajaran di dalam kelas. Di sini alhamdulillah teman-temannya yang lainnya itu Bu, bisa dikondisikan dengan saya. Masih tidak usah dikasih bimbingan khusus, bisa yang lainnya itu bisa mandiri, gitu aja Bu. Di sini saya kewalahan yang satu ini masih karena kita masih baru ya, masih siswa baru, jadi kita karakter anak masih kita jajakin. Tapi yang satu ini memang mulai dulu memang jadi pusat saya, karena waktu di kelas 2 saya yang megang Bu. Alhamdulillah masih saya pegang, tapi kan step per stepnya, jenjang per jenjangnya kan kita tidak tahu kan karakternya anak gimana. Ternyata di kelas 5 dia masuk lagi, ya masih tetap dengan satu orang itu. Jadi ini jadi permasalahan bagi saya, satu orang ini. Terima kasih. Oh iya ya, tadi saya sudah mendengarkan dan menyimak dengan seksama apa yang sudah diceritakan oleh Ibu Ineke. Terus dari permasalahan yang Ibu hadapi itu, kira-kira apa yang akan Ibu jadikan tujuan ataupun rencana, apa tujuan dan rencana yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi? Mungkin saya di sini di pikiran saya akan membuat pembelajaran itu menyenangkan, terutama mungkin di model pembelajaran, mungkin dengan alat peraga, mungkin dengan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah saya. Mungkin itu saja dulu Bu untuk untuk mencari solusinya dari permasalahan itu. Mungkin dengan metode yang menyenangkan, dengan model pembelajaran yang lebih menarik ya, mungkin dengan sarana, mungkin anak yang kurang berminat ini mungkin terenyuh atau pingin giat juga untuk belajar lebih giat lagi, kayak itu Bu. Mungkin itu solusinya saya untuk yang sekarang. Ya, tadi bukan sudah menceritakan rencana-rencana yang Ibu buat ya. Nah, sekarang kira-kira kalau kita buat skala gitu ya Bu, kita punya dasar skala antara 1 sampai 5. Kira-kira pada skala berapa ya, pada skala angka berapa ya dari tujuan dan rencana yang Ibu inginkan tersebut? Mungkin saya lihat si kondisi sekarang, saya hanya melihat tidak terlalu jauh masih Ibu, karena proses kita masih karena proses baru. Jadi skalanya saya tidak langsung tancap gas seperti 5, tidak. Jadi saya skala hanya ya step per step kan, berarti
Kita masih ada 1 tahun lah, 2 semester masih. Jadi saya perhatikan masih di skala 3, Bu. Oh iya ya. Oh jadi ini ya Bu, kalau kita lihat dari skala nanti, dari tujuannya itu kira-kira pada skala 3. Nah sekarang gini Bu Nike, kira-kira adakah hambatan ataupun kendala-kendala yang dialami oleh Ibu Ineke untuk mencapai tujuan? Mungkin Ibu mengalami kendala atau hambatan untuk mencapai tujuan tadi, atau menjalankan rencana yang untuk mencapai tujuannya tadi. Saya mungkin hambatan untuk proses itu, menurut saya tidak ada hambatan. Karena hambatan bagi saya itu sesuatu yang harus terselesaikan, menurut saya, Bu. Jadi saya ada hambatan apapun, jadi saya mesti berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun kepala sekolah dan juga wali murid, seperti itu. Jadi hambatan bagi saya itu tidak mungkin ada hambatan kalau kita ada kolaborasi. Menurut pendapat saya seperti itu. Ya bagus Bu Nika ya. Berarti kendalanya sudah diantisipasi mungkin sama Bu Ineke seperti itu ya. Nah terus kira-kira strategi yang Ibu gunakan itu apa saja ya? Strategi yang Ibu Ineke gunakan untuk mencapai tujuan tadi itu kira-kira apa saja? Ya mungkin strateginya saya mungkin di dalam hal ini yang terutama adalah pendekatan dengan murid. Ya Bu, dengan strategi, dengan model, mungkin model pembelajaran yang baru, suasana yang baru, kelas yang menyenangkan, itu yang menjadi strategi saya untuk di kelas 5. Nah, setelah itu ini yang terakhir saya mau tanya, kira-kira dari sekian tadi kan tentu sudah ditemukan tadi ada solusi ya, sudah menemukan solusinya. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menjaga komitmen setelah menemukan solusi tadi, ya sebagai bentuk pertanggungjawaban tanggung jawab terhadap solusi tadi. Ya tadi Bu, saya sudah bilang, saya akan menjaga komitmen saya agar saya mencapai tujuan saya. Itu kan kita harus berkolaborasi, Bu. Berarti kita akan merangkul semuanya di situ, teman sejawat, warga sekolah itu aja, Bu, wali murid itu. Ya seperti itu, Bu. Ya, saya akan menjaga komitmen itu dengan teman-teman saya, mesti. Karena dengan berkolaborasi, insya Allah kita akan menemukan solusi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ineke atas waktunya dan mudah-mudahan segala permasalahan yang dihadapi dapat mendapatkan solusi ya demi peningkatan kualitas pembelajaran kita. Amin. Terima kasih Bu. Sampai di situ. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Ineke. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik, meskipun juga dalam keadaan yang kurang menyenangkan seperti itu. Kenapa Bu kok bilang kurang menyenangkan? Ini karena keluarga yang saya sakit, jadi ini saya ada sambil mendampingi suami dalam protokol ini. Iya, Bu. Sedang dirawat di RSUD. Ya, semoga cepat sembuh ya, Bu. Tetap semangat ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ineke doanya.
sami-sami. Mungkin dengan tatap muka seperti ini, ya Bu, mungkin ada sesuatu hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, tapi batas waktunya kurang lebih 15 menit, Ibu. Mungkin ada unek-unek yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Saya persilahkan. Iya ini Bu Enika tentang di kelas ya Bu Enika. Kebetulan di kelas saya itu ada salah satu siswa yang memiliki keunikan, mungkin seperti itu ya sebenarnya, keunikan gitu. Nah, di situ ada yang mempunyai kebutuhan khusus, jadi lain daripada siswa yang lain, sehingga dia itu tampak dikucilkan oleh teman-temannya, kayak gitu. Jadi di kelas itu karena dia mungkin punya kekurangan, sehingga teman-teman yang merasa dirinya itu mungkin sempurna atau punya kelebihan kayak gitu akan menjauhinya. Nah, ini permasalahan yang saya hadapi. Nah, saya inginkan bagaimana teman-teman atau anak-anak yang lain itu memiliki rasa empati, ya. Anak-anak bisa menerima kekurangan yang dimiliki oleh temannya. Dia mau menerima. Jadi jangan karena kekurangan temannya itu dia malah menjauhi atau malah mengucilkan. Tapi seharusnya anak itu memiliki kesadaran diri bahwa temannya itu mempunyai kekurangan, namun tetap harus kita hargai, kita jaga kan gitu, kita hormati sebagai teman kita kayak gitu. Jadi di sini saya menginginkan bagaimana anak-anak dalam kelas itu di kelas saya itu punya rasa empati seperti itu. Oh iya. Terima kasih Ibu. Mungkin dari apa yang Ibu ceritakan dan saya mendengarkan cerita Ibu, mungkin dari situ, dari permasalahan itu Ibu punya rencana dan tujuan yang ingin Ibu capai di situ. Oh ya, dari yaitu tujuan keinginan saya ya. Yang pertama, anak-anak punya rasa empati, kemudian punya rasa toleransi kayak gitu ya. Selain juga mempunyai kesadaran diri bahwa setiap manusia itu pasti punya kekurangan. Karena pada dasarnya dia tidak menginginkan dia terlahir dalam keadaan seperti itu. Tapi ya karena memang itu sudah takdir dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia harus mengalami seperti itu. Jadi tujuan saya itu memberikan kesadaran pada anak-anak bahwa kita harus memiliki rasa empati terhadap semua teman, baik itu yang punya kelebihan maupun juga punya kekurangan. Seperti itu, Beneka. Jadi tujuannya seperti itu. Dan kemudian saya juga punya rencana bagaimana ya anak-anak itu menumbuhkan rasa empati anak-anak itu. Yaitu yang pertama tentunya saya juga melakukan pendekatan personal gitu ya, kita memberikan pemahaman, pendekatan dulu, jadi kita pendekatan emosi ya di hati ke hati, baik itu kepada anak yang memang sudah normal dan juga kepada anak yang kekurangan tadi kita tunjukkan gitu, karena kita sebagai guru kan harus memberikan contoh atau teladan, jadi bagaimana kita bersikap baik juga kepada anak yang memiliki kekurangan tadi, sehingga teman-temannya juga akan melihat perilaku kita dengan seperti itu, dia akan meneladani atau mengambil contoh tadi bahwa tidak selayaknya anak-anak yang kekurangan itu harus dijauhi, tapi tetap akan kita rangkul kayak gitu. Jadi rencananya saya seperti itu. Selain memberikan pemahaman dengan pendekatan personal, juga mungkin saya juga akan menayangkan video-video ya, mungkin yang tentang anak-anak yang disabilitas seperti itu, mereka juga mampu untuk berprestasi, mereka meraih cita-cita mereka seperti itu. Jadi bukan anak-anak yang normal saja yang bisa meraih cita-cita gitu. Jadi sebenarnya kekurangan juga banyak yang meraih prestasi gitu. Iya, Bu. Betul
kata Ibu tadi, kita harus bisa merangkul walaupun kita murid kita itu punya suatu kekurangan. Ya betul, Bu. Di sini dari permasalahan Ibu, mungkin menurut Ibu skala 1 sampai 5, di mana pencapaian tujuannya Ibu sudah terlaksana? Kalau menurut saya, ya memang ini butuh proses gitu Bu. Kalau misalkan kita ambil skala 1 sampai 5, ya mungkin bisa untuk dalam beberapa bulan ke depan ini masih sampai angka 3 gitu ya. Tapi dalam waktu setahun insya Allah sudah bisa sampai 5. Iya, karena proses baru itu Bu, mungkin skalanya 3 masih. Ya. Iya. Mungkin dari permasalahan yang dari cerita Ibu, mungkin ada hambatan-hambatan apa yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan? Ya tentunya tadi kadang-kala kan anak didik itu atau peserta didik itu berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda, dan tentu cara mendidik keluarganya pun juga berbeda-beda. Jadi sepertinya saya juga harus menyampaikan, memberikan apa ya, bisa berkolaborasi dengan orang tua supaya orang tua itu kan kadangkala cara mendidik anak itu kan berbeda. Jadi anak itu mesti juga di rumah itu mencontoh orang tuanya seperti itu ya, dibawa ke sekolah. Nah mungkin dengan memberikan pemahaman, yaitu mungkin kita sering mengirimkan video tentang anak-anak yang berdisabilitas itu di WhatsApp grup kelas. Jadi selain anak-anak yang melihat, itu juga orang tua kan juga akan melihat, sehingga juga akan menyadarkan mereka. Dan tentunya juga mohon doa orang tua juga seperti itu. Jadi apa kendalanya, yaitu Bu, kendala yang saya hadapi ya ini komunikasi dengan orang tua. Kalau orang tuanya itu kebetulan kan nggak semuanya pegang HP kayak gitu, nggak punya semuanya punya Android. Nah itu mungkin itu yang punya kendala gitu. Jadi bagaimana saya juga memberikan pemahaman pada wali murid juga gitu, supaya begini anak-anaknya gitu, menyampaikan bagaimana perilaku sikapnya di sekolah kan gitu. Kadang anak-anak itu kan nggak sama perilaku antara di sekolah dengan di rumah. Mungkin di rumah mereka sebagai anak yang baik kan seperti itu, tapi di sekolah kan kita nggak ada yang tahu orang tua gitu. Ya Bu, mungkin ya itu solusinya mungkin kita kadang komunikasi dengan wali murid yang agak kurang memang. Mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing wali murid. Mungkin Ibu kan walaupun tidak di grup, mungkin ada pertemuan-pertemuan di sekolah, mungkin bisa Ibu selipkan di situ, berbicara, berkomunikasi dengan wali murid. Mungkin bisa seperti itu Ibu solusinya. Dan terus mungkin ada strategi apa saja yang Ibu akan gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, Bu? Strategi yang dapat saya lakukan ya tadi, yang pertama tentu saya mulai di sekolah dulu. Saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya untuk memberikan pemahaman. Jadi tidak hanya saya sendiri yang melaksanakan seperti itu, melakukan pendekatan personal seperti itu, mengajak guru-guru lain untuk sama bisa memberikan pendekatan personal kepada anak-anak, kemudian juga tadi menayangkan video, kemudian gambar-gambar perilaku yang positif atau nilai-nilai yang sesuai dengan
Pancasila yang perlu dilakukan anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian juga tadi menjalin komunikasi dengan orang tua, seperti itu Bu Ineke. Iya, Bu. Terus jadi ya, kita kolaborasi benar-benar dari antara wali murid dengan guru di sekolah. Jadi jangan hanya guru, melainkan juga orang tua juga memberikan pemahaman di rumah. Jadi saling bekerja sama supaya hasil yang didapat itu juga maksimal. Seperti itu Bu Ineke. ya. Berarti itu Bu, kolaborasinya kepala sekolah ya, teman sejawat dengan wali murid berarti ya Bu, dari permasalahannya yang sampean itu. Ya, betul ya. Bu. Iya mungkin yang tadi saya bilang mungkin ada acara di sekolah ya, acaranya seperti itu Bu, rapat wali murid itu. Mungkin apa ya, dari kesibukan wali murid kan nggak tahu kita kan sampai dia tidak bisa pegang HP. Ya solusinya itu ada acara rapat wali murid, kita selipkanlah, kita ketemu tatap muka dengan wali murid, kita bahas di situ. Iya Bu, betul Bu. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan itu tadi, tujuan yang saya inginkan tadi membentuk siswa yang memiliki karakter empati itu lebih tercapai seperti itu. Iya, betul. Siapa dan apa yang buat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen Ibu? Yang membuat saya ya rasa keinginan saya bahwa membuat anak itu menjadikan anak yang berkarakter baik, misalkan seperti itu. Kemudian juga saya berharap anak-anak itu memiliki rasa toleransi atau tenggang rasa yang tinggi terhadap sesama teman, terus saling bersyukur atau ya dalam segala kondisi. Dan saya juga mungkin akan melibatkan orang tua dan juga rekan-rekan sejawat di sekolah, dan juga mungkin butuh dukungan dari kepala sekolah dalam menjalankan komitmen saya sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap solusi yang sudah saya ambil. Iya Bu, terima kasih dengan jawaban-jawaban Ibu. Mungkin dengan tatap muka ini mungkin bisa memberikan solusi ke Ibu. Dan terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, selamat bekerja. Apa Ibu? Mendidik anak didik kita menjadi murid yang berguna. Ya Bu, berprestasi. Ya, Terima amin. kasih. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.